Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Sugianto, NIM 051340 Di sini saya akan mengerjakan tugas nomor 2, tugas 2 jaringan komputer. Di sini sudah saya rangkum mengenai perintah tugasnya, yakni perintah cd, cls, dir, dan yang lain-lain yang kita akan gunakan pada command prompt atau cmd, dan kita akan menjelaskan fungsi-fungsi dari perintah tersebut. Bisa kita mulai. Di sini saya sudah membuka command prompt cmd versi administrator ya. Tugas yang pertama itu, langkah yang pertama itu kita harus menggunakan perintah cd. Misal cd itu dipakai untuk perintah untuk pindah-pindah direktori. Misal direktori awal kita menggunakan Windows System 32 di sini kan. Jika kita mengetikkan cd di sini dan kita mau ganti direktori kita seperti ke users mungkin, maka akan terjadi seperti ini. Kita udah berpindah direktori menjadi direktori users. Jika kita balikan lagi ke direktori Windows lagi seperti awal, bisa ketikkan seperti ini. Seperti itu bisa juga. Nomor 2, untuk fungsi dari CLS. CLS itu membersihkan seluruh tampilan teks pada layar command prompt cmd sehingga layar menjadi kosong kembali. Jadi setelah kita melakukan beberapa perintah pada cmd di sini, untuk kita mengosongkan layarnya ini seperti awal lagi seperti kosong lagi, maka kita menggunakan perintah cls tersebut seperti ini, maka akan terlihat kosong kembali. Yang selanjutnya cls help. Coba ya, ini adalah fungsi untuk melihat perintah cls itu untuk apa ya, ini untuk clear dari screen di sini. Yang selanjutnya adalah perintah dir help di sini, yakni adalah perintah untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Jadi maksudnya itu dari fungsi dir di sini, bantuan di sini kita bisa melihat terdisplay atau melihat dengan secara spesifik. Misalnya kita bisa melihat directories atau hidden file atau system file dan lain-lain. Jika kita mau menggunakan mendisplaykan fungsi dari suatu file, isi dari suatu file di sini, misalnya kita akan membuka file directories di sini ya, maka kita menggunakan perintah seperti ini. Dir fungsi di sini ya, di sini directories ya, maka directories akan tertampilkan seperti ini pada layar cmd. Selanjutnya ipconfig, fungsi ipconfig.
di mana perintah config ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, gateway, netmask, dan lain-lain ya di sini ya. Pada network adapter yang terpasang pada komputer ya di sini ya. Di sini saya tidak menggunakan kabelan, tapi menggunakan WiFi. Di sini tertampil di sini ini media disconnect untuk LAN adapter colokan yang pertama, koneksi yang pertama, koneksi yang 10 dan lain-lain itu tidak terhubung, dan yang terhubung adalah WiFi di sini dengan IP address sekian, subnet masknya sekian, gateway-nya sekian, seperti itu. Lalu selanjutnya ipconfig all. Perintah ini biasanya untuk memberikan info ya, hampir sama dengan ipconfig sebelumnya, cuman memberikan info tambahan lebih lengkap seperti DNS juga, ataupun WINS ataupun MAC address-nya yang digunakan. Jadi hampir sama tadi. Di sini kan tadi cuman sedikit saja kan, tidak ada deskripsi untuk LAN nomor 1, adapter LAN nomor 1 kan. Ini nggak ada deskripsinya seperti ini juga nggak ada. DHCP-nya juga tidak terdisplay tadi juga. Kalau untuk ini lebih lengkap ya tampilannya ya. Untuk list obtain-nya ada, list expired-nya juga ada, DNS juga ada di sini kan. Jadi lebih lengkap tampilannya. Ini spesifikasi WiFi-nya ini. Lalu selanjutnya ipconfig head. Di sini lebih fungsinya lebih ke memberikan informasi ya, untuk fungsi-fungsi dari ipconfig apa, all untuk apa, renew untuk apa, release untuk apa, seperti itu ya di sini ya. Example-nya ada di sini. Kita tadi sudah menggunakan fungsi perintah dari ipconfig all di sini ya, sama ipconfig saja. Jadi untuk show information, kalau yang all untuk show detail information. Oke, selanjutnya adalah ipconfig release. Fungsinya untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Maksudnya itu, maka konfigurasi IP address di komputer yang saya pakai ini akan kembali kosong gitu loh. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP. Jadi seperti merefresh gitu ya. Tapi yang untuk rilis itu untuk memutuskan, maka kita harus membuatnya terkoneksi kembali dengan menggunakan ipconfig renew, fungsi perintah ipconfig renew. Jadi akan tertampilkan seperti ini.
Kita coba cek dulu sebelumnya. Di sini yang sebelumnya tadi untuk perintah ipconfig release, wireless LAN-nya seperti ini ya tampilannya. Setelah kita renew menjadi seperti ini. Selanjutnya fungsi dari ipconfig display DNS. Ini fungsinya untuk menampilkan domain name sistem atau DNS ya, termasuk localhost koneksinya. Kita coba di sini. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita register DNS. Kita flash dulu untuk perintah selanjutnya. Jadi menggunakan perintah ipconfig flash DNS. Fungsinya untuk mengkosongkan atau mereset DNS saja tadi ya, di sini ya. Semua DNS tadi dikosongkan, cacat-cacatnya dihapus. Kalau sudah perintah berhasil atau sukses, maka akan tertampilkan seperti ini pada DNS ya, layar CMD-nya ya, maksudnya. Maka akan ada tulisan seperti ini. Lalu selanjutnya kita register ipconfig setelah kita menggunakan perintah ipconfig register DNS di sini. Ini fungsinya untuk mendaftarkan komputer ini ke DNS server terdekat ya. Kalau perintahnya berhasil, maka akan terjadi tampilan pada CMD seperti ini. Lalu selanjutnya fungsi dari ping. Kita hapus dulu mungkin kali ya. Tidak usah. Fungsi ping help. Di sini menampilkan perintah yang diperlukan untuk yang diinginkan atau yang diperlukan itu apa saja sih, seperti untuk ping untuk C itu ping the specified host until stop, atau mungkin ada opsi-opsi yang lain. Di sini tertampilkan banyak opsi di sini. Kita berikan contoh di sini untuk kita cek ping e-learning. Lalu untuk selanjutnya, maka kan tertampil pada layar CMD seperti ini jika perintah tersebut dijalankan.
Lalu untuk perintah selanjutnya net start. Ini fungsinya untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan ya, dari komputer ke yang sedang dipakai. Jadi ntar akan terdisplay semuanya di sini. Connection aktif, TCP, foreign address-nya juga, local address-nya juga ada di sini. Seperti ini. Untuk perintah selanjutnya tracer ya. Kita menggunakan contoh langsung untuk akses e-learning. Maka akan tertampilkan tracking rute dari awal sampai kita menemukan rute tujuannya yang jadi seperti itu ya di sini ya. Untuk alamat IP address-nya e-learning itu seperti ini. Sekian dari jalur yang kita pakai. Yang pertama ke sini, yang kedua ke sini, selanjutnya sampai yang terakhir kita ke tracking sesuai dengan alamat IP address-nya yang dipakai oleh UT. Jadi sama ya, seperti ini ya. Lalu untuk selanjutnya fungsi dari perintah ping hampir sama ya teman, ini lebih lengkap. Ini fungsinya untuk mengukur network latency ya, network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer ya. Jadi seperti ini ya hasil dari ping yang kita lakukan. Jadi lebih lengkap. Kalau di sini cuman untuk ping cuma menampilkan seperti ini. Kalau untuk tracer cuma menampilkan seperti ini. Untuk trace pakai addressnya. Kalau untuk ping akan tertampilkan seperti ini. Ini mirip gabungan antara ping dan tracer ya. Seperti ini untuk fungsi dari perintah ping. Selanjutnya untuk perintah nslookup. nslookup ya. Fungsinya adalah sebagai tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai.
dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS juga ya. Ini server DNS nya seperti ini, alamat IP address-nya seperti ini, maksud saya. Untuk selanjutnya adalah perintah route. Yang fungsinya itu untuk menambah, membuang atau menukarkan perintah ya dari routing table seperti ini dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Maka di sini akan tertampil dalam tabel itu seperti ada network destination-nya, netmask-nya, gateway-nya, interface-nya, metriknya juga di sini juga ada semua. Jadi akan tertampil pada layar CMD seperti ini. Contohnya seperti itu ya. Yang terakhir adalah fungsi dari perintah net, yakni ketika kita menggunakan perintah net, maka kita akan melihat opsi seperti tampilan atau pengguna atau sesi atau mulai atau berhenti. Jadi di sini ada beberapa opsi ya, seperti akun, komputer, config, continue, file, group, help, stop, time, use, user, atau view. Kita bisa mengklikkan apapun di sini. Mungkin seperti user, net, user, maka akan tertampilkan pada layar CMD seperti ini. Ini adalah perangkat yang saya pakai. Jadi untuk tugas 2 jaringan komputer saya rasa cukup sekian. Saya masih banyak belajar, maka kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.